Ibnu Taimiyah dalam Risalah As-Safadiyah misalnya mengatakan bahwa para sufi-sufi besar yang hidup pada awal abad Hijriah, abad pertama, kedua, ketiga, seperti Sahal At-Tustari, Fudal bin Iyad, Abu Yazid Al-Bistami, Ibrahim bin Adham, Ma'ruf Al-Karhi, Al-Junaid Al-Baghdadi, dan seterusnya, itu sebetulnya mereka ilmunya semua itu ya ilmu Quran dan Sunnah. Cuma mereka itu menggunakan pendekatan isyari di dalam memahami Quran dan Sunnah. Mohon izin ya, Bu Umi. Monggo Gus, monggo. Monggo Gus, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala khairil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa alaina ma'hum ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Nur Hamid, Magister Manajemen selaku Rektor IAIN Kediri. Yang saya hormati dan saya takzimi Bapak Kiai Dr. Haji Muhammad Asror Yusuf, MAG, selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Yang saya hormati, saya takzimi Bunyai Dr. Hajah Umi Hani, MAG, selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis IAIN Kediri. Yang saya takzimi dan diharapkan berkah pangestunipun Kiai Ulil Absar Abdullah Sugeng Rawuh. Kiai, alhamdulillah, ini sebuah penghargaan yang luar biasa, bisa kerawuhan cendekiawan sekelas beliau. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim di majelis yang insya Allah berlimpah keberkahan ini. Amin. Salawat ma'asalam minallah wa malaikatihi wal mu'minin ajma'in tetap dan kekal abadi untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Bapak Ibu dan hadirin peserta kuliah umum ilmu hadis IAIN Kediri yang berbahagia. Pertama, sebelum kita mulai perkuliahan ini atau diskusi ini, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, selamat tahun baru Hijriah 1443. Di sini ada banyak tamu-tamu istimewa yang turut hadir di majelis ini. Ada Dr. Hetri dari UIN Palembang. Terima kasih Ustaz. Selamat bergabung Ustaz. Terima kasih sudah diundang. Ya, luar biasa. Ada dari Fakultas Syariah IAIN Manado, ya. Kemudian ada banyak guru-guru kita yang turut hadir di sini, yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam silaturahim, salam hormat dari kami Prodi Ilmu Hadis IAIN Kediri. Semoga pertemuan ini senantiasa diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Amin amin ya Allah, amin. Bapak Ibu dan hadirin peserta kuliah umum Prodi Ilmu Hadis IAIN Kediri yang berbahagia. Kita tahu bahwa dalam studi Islam, dalam studi keislaman,
hadis Al-Quran maupun hadis itu dua sumber yang tidak pernah ditinggalkan. Ya. Semua cabang keilmuan dalam studi keislaman selalu tidak terlepas dari kajian dua sumber ini, baik Al-Quran maupun hadis. Namun pasti dari masing-masing fan ini, dari masing-masing cabang keilmuan itu memiliki fokus kajian, memiliki kecenderungan yang berbeda. Di samping karena memang kebutuhan ilmu itu terhadap Al-Quran maupun hadis, juga bisa karena kecenderungan para tokoh-tokoh pengkajinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat bagaimana hadis, kita fokus ke hadis ya. Nanti kalau Al-Quran nanti akan dikaji oleh rekan-rekan di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kita akan melihat bagaimana hadis ini dikaji oleh tokoh-tokoh sufi ya, tokoh-tokoh atau ulama-ulama tasawuf. Yang pastinya dalam penyajian maupun pengkajiannya berbeda dengan apa yang disajikan atau apa yang dikaji oleh ulama-ulama hadis, khususnya dalam studi ilmu hadis sendiri. Misalnya kalau dalam kajian ilmu hadis itu pertama sebelum masuk pada wilayah interpretasi harus ada penekanan kajian pada sanad dan matan ya. Baru kemudian masuk ke interpretasi. Tetapi bagi tokoh-tokoh lain atau kalangan ulama lain bisa jadi tidak harus diawali dengan kajian sanad dan matan. Misalnya dalam kajian tafsir saja lah ya, kajian tafsir yang masyhur di kalangan kita, tafsir Ibnu Katsir misalnya. Beliau Imam Ibnu Katsir ini tidak selalu menyajikan hadis secara lengkap sanad dan matannya. Tidak pula selalu menyajikan data tentang kualitas hadisnya, kualitas maupun kuantitas hadisnya. Karena memang keperluan penyajian hadis pada kitab tersebut ya sebagai bayan terhadap Al-Quran, sebagai bayan penjelasan terhadap Al-Quran. Nah, ini bukan berarti menunjukkan bahwa Imam Ibnu Katsir bukan ahli hadis, tidak paham hadis, bukan. Tapi memang kebutuhan ilmu tafsir, kebutuhan disiplin ilmu tersebut terhadap penyajian hadis memang demikian. Imam Ibnu Hajar sendiri yang kita kenal sebagai tokoh pakar ilmu hadis juga, ketika menulis atau menyajikan hadis-hadis di Bulughul Maram misalnya, karena titik tekannya adalah pada pembahasan fikih, pada fiqhul hadisnya, maka beliau menyajikan hadis juga langsung pada rawi a'lanya saja, cukup rawi di tingkat sahabat saja, tidak menyebutkan sanad lengkapnya. Bahkan beberapa di antara hadis itu tidak dijelaskan kualitas sanad dan matannya atau kualitas dan kuantitasnya. Nah, tidak terkecuali tradisi penyajian dan pengkajian hadis yang dilakukan oleh para ulama sufi. Dalam hal ini misalnya Imam Al-Ghazali ya. Kebetulan yang rawuh di tengah-tengah kita ini adalah tokoh cendekiawan yang luar biasa, dan beliau mengampu salah satu dari kitab yang luar biasa ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin dan Mishkatul Anwar. Saya alhamdulillah walaupun kurang aktif masih mengikuti terus ya. Sambil mohon izin Yai Ulil untuk berkah pangestunipun. Jadi walaupun saya tidak selalu sesuai jadwal kajian, tapi lebih sering mengikuti tayangan ulangnya, tapi alhamdulillah masih bisa terus mengikuti. Dan tadi malam kajian Mishkatul Anwar terkait dengan perlambangan ya, perlambangan yang diberikan Allah untuk Nabiullah Musa alaihissalam. Semoga bisa diakui sebagai santri, walaupun mungkin
embel-embel santri Medik atau santri Ndablek, pokoknya ada santrinya, itu berkah untuk saya. Baik, Bapak Ibu dan hadirin peserta kuliah umum pada pagi hari ini, tentang bagaimana tradisi kajian hadis di kalangan ulama tasawuf, baik terkait dengan penyajian hadisnya ataupun bagaimana interpretasinya dalam perspektif tasawuf. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan, akan diuraikan secara gamblang oleh beliau yang terhormat Kiai Ulil Absar Abdullah. Pada beliau Kiai Ulil Absar Abdullah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para dosen, para profesor, para mahasiswa yang saya cintai, terutama kepada rektor UIN ya, UIN Kediri ya. Masih Amin. YN Ya, insya Allah Semoga segera win. Amin, amin. YN Kediri dan dekan Fakultas Hadis atau ya Usuluddin ya, dan teman-teman semua yang hadir di dalam acara webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama syukron jazilan, terima kasih yang sebesar-besarnya saya diundang dalam acara ini, walaupun saya tidak punya pengetahuan yang cukup untuk berbicara mengenai tema yang saya anggap berat ini ya. Tetapi saya menyanggupi untuk datang karena tema ini saya anggap tema yang penting. Dan saya punya beberapa pikiran dan gagasan yang mungkin akan saya bagikan kepada teman-teman, dan saya mengharapkan ada masukan balik, ada ada kritik mungkin, ada komentar, dan itu semua nanti saya butuhkan agar apa yang tadi saya sampaikan nanti itu dapat dipertajam ya. Yang kedua tentu saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriyah ya. Kulna amin wa antum bikhair. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan bagi kita semua, dan pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri kita. Para mahasiswa, para peserta, dan juga para dosen, para profesor yang hadir pada kesempatan ini, saya akan bicara tidak panjang lebar supaya nanti ada diskusi yang lebih luas ya. Studi mengenai hadis di kalangan para sufi itu memang bukan sesuatu yang menonjol ya. Jadi kalangan sufi itu tentu saja mereka tidak membenci hadis, tentu saja karena ilmu mereka seperti kita baca di dalam risalah-risalah para sufi besar awal ya, yang hidup pada abad kedua, ketiga, dan keempat Hijriyah ya. Itu semua mereka menegaskan bahwa ilmu mereka itu berdasarkan kepada kitab dan sunnah. Bahkan tokoh besar, sufi besar yang hidup pada di era setelah Al-Ghazali, yaitu Abdul Karim Al-Jili ya, yang hidup pada abad ke-6 Hijriyah ya, ke-6 atau 5 ya, 6 Hijriyah, abad ke-6 Hijriyah. Abdul Karim Al-Jili, kita tahu Abdul Karim Al-Jili itu salah satu sufi besar yang pengaruhnya di Indonesia, di Nusantara terutama, itu besar sekali. Abdul Karim Al-Jili itu dengan konsepnya atau gagasannya mengenai al-insanul kamil,
Itu kan judul bukunya ya, Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail. Ini kitab pengaruhnya besar di Nusantara. Konon Syekh Siti Jenar itu banyak dipengaruhi oleh kitab ini ya. Karena dalam kisah yang berkembang di masyarakat kan kita membaca bahwa Syekh Siti Jenar itu kan pernah belajar langsung ke Baghdad ya. Dan ketika dia di sana itu kira-kira tidak lama setelah era Al-Jili ya. Karena Al-Jili itu hidup sekitar tahun 1300-an ya. Jadi peristiwa dibunuhnya dieksekusinya Al-Jili itu masih dikenang luas oleh masyarakat Islam di kalangan Irak, di Baghdad dan sekitarnya. Nah, ketika Syekh Siti Jenar itu belajar di Baghdad, sangat mungkin dia ini membaca kitab itu. Saya tidak tahu apakah ketika balik ke Jawa dia membawa kitab ini ke Jawa, tapi yang jelas kitab Al-Insanul Kamil itu kitab yang pengaruhnya di dalam kalangan sufi-sufi di Jawa dan di Nusantara, terutama yang mengikuti tarekat Syattariyah itu besar sekali. Wabil khusus melalui ajaran yang disebut dengan martabat 7 ya. Martabat 7 itu salah satu ajaran penting yang berasal dari ajarannya Ibnu Arabi, yang kalau dirunut ke belakang lagi itu sebetulnya sumbernya juga dari Al-Ghazali. Kalau kita baca kitab Mishkatul Anwar ya, itu jelas sekali bahwa pendahulunya Ibnu Arabi itu adalah Al-Ghazali. Terutama Al-Ghazali sebagaimana kita baca di dalam kitab Mishkatul Anwar. Di dalam kitab Mishkatul Anwar itu tampak sekali bahwa Imam Ghazali itu sebetulnya walaupun tidak secara eksplisit menggunakan istilah ini, sebetulnya beliau ini mengikuti ajaran Wahdatul Wujud, yaitu kesatuan wujud ya, bahwa wujud yang hakiki itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut dengan wujud yang sebenar-benarnya wujud hanya satu, hanya wahdah. Wahdah itu adalah kesatuan. Artinya tidak ada wujud yang banyak. Wujud yang hakiki itu cuma satu, itu namanya wahdatul wujud. Yang selain Allah itu adalah wujud yang majazi, wujud yang tidak hakiki, yang tidak nyata. Karena wujud-wujud yang selain Allah, termasuk wujudnya manusia ini, itu adalah wujud yang bergantung kepada wujudnya Allah, yang di dalam ilmu kalam atau ilmu teologi Islam disebut sebagai al-wujudul mumkin. Wujud yang mungkin, artinya wujud yang kadang wujud, kadang tidak. Jadi mungkin wujud, mungkin tidak. Seperti manusia itu dulunya tidak ada, lahir lalu mati. Jadi wujudnya itu tidak abadi. Wujud yang mungkin, bukan wujud yang wajib seperti wujudnya Allah. Jadi wujud yang wajib itu hanya satu. Itulah pengertian ajaran Wahdatul Wujud yang itu sebetulnya diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Mishkatul Anwar. Kemudian dielaborasi lebih jauh lagi oleh Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi di dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah, yang kemudian nanti pengaruhnya besar sekali kepada para sufi-sufi setelahnya, termasuk kepada seorang sufi besar namanya Abdul Karim Al-Jili yang mengarang kitab Al-Insanul Kamil, yang itu pengaruhnya di Nusantara, di Indonesia besar sekali. Salah satunya adalah melalui kitab yang namanya kitab yang disebut dengan At-Tuhfah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi. Ini adalah kitab karangan seorang ulama India yang hidup pada tahun 1600-an. Di India, 1600-an ya, abad 17 atau abad, ya kalau nggak salah tahun 1600-an atau 1500 akhir, peralihan antara 1500 sampai 1600. Mengarang kitab namanya At-Tuhfah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi. Pengarangnya adalah Syekh Muhammad Ibn Fadlullah Al-Burhanpuri. Nah, kitab ini itu yang kemudian pengaruhnya besar sekali. Kitab ini juga dipengaruhi oleh kitabnya Abdul Karim Al-Jili tadi itu, Al-Insanul Kamil.
Nah, kitab At-Tuhfah Al-Mursalah itu pengaruhnya di Nusantara besar sekali, antara lain melalui tokoh yang namanya adalah Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri, kemudian Syamsuddin As-Sumatrani, pelanjutnya, tetapi kemudian dikritik oleh seorang ulama Sunni yang lain bermadzhab Syafi'i namanya Nuruddin Ar-Raniri. Dianggap sebagai ajaran yang sesat, tetapi kemudian ajaran ini dibela oleh ulama Aceh yang lain namanya adalah Abdul Rauf Singkil. Abdul Rauf As-Singkili ini adalah mursyid pertama Thariqah Satariyah di Nusantara. Gurunya para sufi-sufi besar di Nusantara yang mengikuti Tarekat Satariyah. Termasuk salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu konon juga mengikuti Tarekat Satariyah dan membaca ajaran tentang ajarannya Syekh Burhanuddin Burhanpuri itu, yaitu yang disebut dengan ajaran Martabat 7. Martabat 7 itu salah satu ajaran penting yang bersumber dari ajarannya Ibnu Arabi. Nah, saya menceritakan ini semua sebagai pembukaan tentang bagaimana para sufi-sufi ini memahami hadis. Ya. Memahami hadis. Kita tahu memang para sufi ini kajian pokoknya itu bukan ilmu hadis, tetapi mereka itu tidak meninggalkan hadis. Kalau kita baca kitabnya Abdul Karim Al-Jili tadi itu yang saya ceritakan, Al-Insanul Kamil fi Ma'rifatil Awakhir wal Awail, dalam bagian muqaddimahnya, silakan dibaca sendiri karena sekarang kitab sekarang ini mudah dicari di internet, gratis ya, PDF ya, silakan sendiri dicari. Nanti dicek di muqaddimahnya, itu muqaddimahnya itu menarik sekali. Di dalam muqaddimah itu Syekh Abdul Karim Al-Jili mengatakan begini, bahwa ilmu kita ini saya bacakan teksnya supaya jelas rujukannya ya. Menurut Abdul Karim Al-Jili itu dikatakan bahwa ilmu kita ini, yaitu ilmu para sufi-sufi yang meneruskan ajarannya Ibnu Arabi ini, itu adalah seluruhnya itu adalah berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Nah, kalau ada ajaran kita yang kelihatannya, ini kata Al-Jili, kalau ada ilmu kita yang kelihatannya itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, ya, itu jangan buru-buru kamu salahkan. Ini saya bacakan teksnya dari kitab Al-Insanul Kamil ya. Mungkin bisa saya share screen bisa ya? Ini saya belum bisa diizinkan untuk share screen ini. Apakah saya bisa diizinkan share screen? Ya. Terima kasih ya. Nah, ini screen-nya ya. Ya. Nah, ini screen-nya, ini adalah kutipan dari kitab Al-Insanul Kamil. Di tengah itu, ya, di bagian tengah, ini saya naikkan supaya pas teksnya. Nah, ini. Summa altamisu, ini di tengah-tengah ini yang ada kursornya ini saya. Summa altamisu, ini di bagian yang atas ini. Summa altamisu minan naziri fi hadzal kitabi ba'da an u'limahu anni ma wada'tu syai'an fi hadzal kitabi illa wa huwa muayyadun bi kitabillahi aw sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya berharap, ini terjemahnya secara bebas ya. Saya berharap dari siapapun yang menelaah kitab ini, setelah saya kasih tahu bahwa saya tidak satupun menulis sesuatu dalam kitab ini kecuali wa huwa muayyadun bi kitabillahi aw sunnati Rasulillah. Pasti ada dasarnya dari Al-Qur'an dan dari hadis ya. Nah, saya berharap annahu, nah ini penting sekali diperhatikan oleh teman-teman yang ingin mengkaji bagaimana para sufi memahami hadis ya. Annahu idza laha lahu syai'un fi kalami bi khilafil kitabi was sunnati, kalau dia melihat ya, sesuatu di dalam kitab ini
yang berlawanan, yang berbeda dengan apa yang dikatakan dalam Quran dan Sunnah, faliya'lam, maka ketahuilah, anna dzalika min haitsu mafhumihi. Itu hanya tampak dari pemahaman luarnya. Jadi di sini istilah mafhum itu artinya adalah pemahaman di tingkat luar, di tingkat permukaan. La min haitsu muradi, tidak dari sudut maksudku, makna yang aku kehendaki, alladzi wada'tul kalama li ajlihi, yang saya maksudkan sebagai maksud utama di dalam menulis hal itu ya. Karena itu faliyatawaqqaf anil amali bihi, kalau kamu ragu bahwa apa yang aku tulis ini tidak cocok dengan Quran dan Sunnah, dan kamu tidak mengerti makna terdalamnya, kamu jangan buru-buru menolak, tapi juga jangan kamu amalkan. Nah, ini menarik sekali ini. Jadi jangan ditolak, tapi juga jangan kamu amalkan dulu. Tetapi ma'at taslimi, ya, disertai dengan sikap sikap taslim. Sikap taslim itu artinya sikap menyerahkan diri. Mungkin saya belum tahu maknanya, tetapi saya tidak akan menolak langsung, ya. Ma'at taslim. Jadi sikapnya itu ketika kita melihat sesuatu yang ditulis oleh para sufi yang kelihatannya bertentangan dengan Quran dan Sunnah itu, ya, itu ini anjuran dari Abdul Karim Al-Jili, itu jangan ditolak langsung. Karena barangkali yang kamu lihat itu hanya mafhumnya, yaitu makna permukaannya, bukan murad atau maksud yang dikehendaki oleh sufi bersangkutan. Jadi harus dibedakan antara al-mafhum dengan al-murad. Ya. Al-mafhum itu artinya ya pengertian luarnya, pengertian lahiriahnya. Bukan pengertian yang dikehendaki oleh sufi itu, yang dia punya pengalaman mukasyafah atau pengalaman kerohanian. Ya. Nah, meskipun begitu, kita tidak boleh terus mengikuti ya, tetapi kita harus punya sikap taslim, yaitu menyerahkan diri, artinya tidak menyalahkan, sampai ila an yaftahallahu ta'ala alaihi bima'rifatihi, sampai Allah itu nanti pada akhirnya membukakan makna yang sejatinya kepada orang itu. Nah, menurut saya pernyataan Al-Jili ini penting banget ya. Dan sebetulnya apa yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Karim Al-Jili ini sebetulnya adalah sikap hampir semua para sufi. Kalau kita telaah semua kitab-kitabnya para sufi besar ya, terutama yang kitab sufi pertama yang termasuk awal ya, yaitu yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qushairi, Ar-Risalah Al-Qushairiyah, itu di sana juga dikatakan dengan tegas sekali bahwa ilmu kita ini maksudnya para sufi-sufi ini, itu adalah ilmu yang seluruhnya dasarnya itu adalah Quran dan hadis. Tidak ada satupun yang melawan Quran dan hadis. Ya. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ibnu Arabi di dalam Futuhat Makkiyah, juga di dalam kitab Fususul Hikam ya. Itu juga dikatakan yang sama. Jadi ilmu kita ini adalah ilmu yang dasarnya adalah kitab dan sunnah. Nah, memang di dalam makna permukaannya bagi orang awam itu kadang-kadang ada nampak sesuatu yang kontradiktif, yang berlawanan antara yang dikatakan dalam Quran dan di dalam Sunnah. Karena itu kalau kita baca kitabnya Imam Ghazali, dalam kitab Al-Ghazali menulis kitab ya, kecil ya, tidak tebal seperti kitab Ihya, tapi kecil sekali, yaitu Mishkatul Anwar yang saya baca setiap malam Rabu. Tadi malam itu adalah setiap minggu saya baca kitab Mishkatul Anwar. Nah, kalau jenengan baca muqaddimahnya kitab Mishkatul Anwar itu juga sama seperti yang dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jili ini. Dan saya menganggap apa yang dikatakan Abdul Karim Al-Jili ini adalah juga mungkin dipengaruhi atau bahkan meneruskan apa yang sudah pernah dikatakan oleh Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar. Di sana Al-Ghazali mengatakan bahwa kitab ini kitab yang saya tulis hanya untuk orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami, punya basirah, ya, punya kemampuan untuk memahami. Nah, kitab ini itu memang bisa menimbulkan salah paham di kalangan orang-orang yang oleh Al-Ghazali disebut sebagai ahlul ghirrati billah.
ahlul ghirrati billah itu artinya adalah orang-orang yang tertipu oleh Tuhan. Maksudnya tertipu oleh Tuhan itu artinya adalah orang yang merasa paham Allah tapi sebetulnya tidak paham. Itu istilah Al-Ghazali itu bagus banget. Ahlul ghirrati billah, dari kata ghirrah artinya adalah tertipu atau terbujuk, dari kata hururun ya. Ahlul ghirrati billah itu artinya orang yang terbujuk saking cintanya kepada Allah, saking terbujuknya oleh Allah, sehingga kadang-kadang dia sehingga dia gagal memahami apa yang ditulis oleh para sufi-sufi, yang menganggap apa yang mereka tulis itu sesat atau keliru, karena mereka hanya menggunakan pemahaman yang mereka punyai sebagai standar. Nah, Al-Ghazali itu mewanti-wanti jangan sampai kitab yang saya tulis ini, yaitu Mishkatul Anwar, itu jatuh di tangan ahlul ghirrati billah ini. Nah, sebelum saya masuk ke tema utamanya, yaitu bagaimana para sufi memahami hadis, ya, saya akan menyebutkan atau menunjukkan bagaimana sikap orang-orang yang selama ini dianggap sebagai orang-orang yang istilah yang sering kita pakai adalah kaum salafi ya. Kaum salafi artinya orang-orang yang salah satu kekuatannya adalah studi hadis ya, studi hadis itu. Nah, mereka ini memang punya pandangan yang agak negatif terhadap tasawuf dan bagaimana para sufi-sufi ini memahami hadis dan juga memahami agama pada umumnya ya. Ini ada satu pendapat yang ditulis oleh seorang ulama Saudi namanya Alawi ibn Abdul Qadir As-Saqaf ya. Sebetulnya ini Habib, tapi dia sangat dipengaruhi oleh akidah Salafiyah. Saya akan tampilkan di sini pendapat atau komentar dia. Ya, ini al-mutasawwifah wa ilmul hadis ya. Para sufi dan ilmu hadis ya. Ini salah satu contoh bagaimana respon sebagian ulama Islam yang berasal dari background hadis ya terhadap para sufi-sufi, terutama dalam kaitannya dengan studi hadis. Mereka ini punya sikap yang agak skeptis atau negatif kepada para sufi-sufi ini, karena para sufi-sufi ini dianggap sebagai orang-orang yang cenderung banyak sekali menggunakan hadis maudhu. Karena itu kalau kita baca misalnya kitab Ihya Ulumuddin ya, karangan Al-Ghazali, itu di sana itu memang ada beberapa hadis maudhu sebagaimana dibuktikan oleh Imam Al-Iraqi yang mentakhrij kitab Ihya ya. Itu ada beberapa hadis maudhu dalam kitab Ihya. Jadi para ahli hadis ini agak kurang terlalu suka dengan para sufi-sufi ini, antara lain karena mereka ini banyak sekali menggunakan hadis-hadis lemah, bahkan ada hadis yang maudhu. Nah, ini salah satu sikap atau respon seorang salafi terhadap sufi ya. Ini saya bacakan ini paragraf yang kedua ini. Wa Abu Hamid Al-Ghazali yubarriru hadzal bu'da an ulumi syariati. Jadi para ahli hadis di kalangan para salafi ini menganggap bahwa sufi-sufi ini umumnya mereka itu tidak terlalu suka dengan kajian hadis. Ya, mereka lebih menekankan ilmu kerohanian. Nah, dia mengutip pendapatnya Al-Ghazali, wa Abu Hamid Al-Ghazali yubarriru hadzal bu'da an ulumi syariati, mencoba menjustifikasi sikap para sufi yang menjauh dari ilmu-ilmu syariah ini. Dan wahadal maila minal mutasawwifati ila ilmil kashfi, dan kecenderungan para sufi-sufi kepada ilmu kasyaf, yaitu ilmu yang berdasarkan pengalaman batin ya. Nah, Al-Ghazali pernah menulis ini ya, saya lupa apakah ini, yang jelas ini bukan dalam Mishkatul Anwar, tapi ini di dalam salah satu kitab Al-Ghazali yang lain. Beliau pernah menulis begini, i'lam anna maila ahli tasawufi ilal ilahiyati duna ta'limiyah. Kalau tidak salah dalam kitab Al-Munqidh minadh dhalal ini. Ketahuilah bahwa kecenderungan para ahli sufi itu kebanyakannya
adalah kepada ilmu-ilmu ketuhanan, al-ilahiyah. Tapi yang dimaksudkan ilmu ketuhanan di sini itu bukan ilmu teologi atau kalam, tapi ilmu ketuhanan dalam pengertian ilmu kasyaf, ilmu yang dihasilkan karena mujahadah, karena riyadhah, karena latihan spiritual, sehingga ilmu itu diperoleh oleh seorang sufi. Itulah namanya ilmu ilahiyah di sini. Duna ta'limiyah, bukan ilmu yang didasarkan kepada pengajaran. Ada guru, ada kiai, ada ustadz, ada buku, dan seterusnya, ada sanad, ya. Itu semua itu ilmu ta'limiyah itu. Ya. Nah, orang-orang sufi itu memang kecenderungannya adalah pada ilmu ilahiyah, bukan kepada ilmu ta'limiyah. Ilmu, misalnya ilmu tentang tahrijul hadis, ilmu apa itu naqdur rijal, mustalah hadis, itu bukan di sana. Mereka itu lebih cenderungnya kepada al-ulum al-ilahiyah. Walidzalika lam yata'allamu wa lam yahrisu ala dirasatil ilmi. Mereka ini tidak terlalu semangat ya untuk mempelajari ilmu yang dalam pengertian ta'limiyah itu. Bal qalu, mereka bahkan mengatakan, berpendapat at-tariqu taqdimul mujahadat. Jalan menuju kepada Allah yang utama itu adalah mendahulukan mujahadah, yaitu apa? Mujahadah itu melawan hawa nafsu, ya. Wal iqbalu 'ala Allahi wa yaqta'ul insanu hammahu minal mali wal waladi, ya. Wal ilmi. Jadi dia seluruhnya itu dicurahkan perhatiannya kepada Allah dan memutus segala hubungan dari anak, keluarga, dan segala macam. Inilah kecenderungan para sufi. Dan ini kalimat Al-Ghazali ini dijadikan sebagai alasan oleh Alawi ibn Abdul Qadir As-Saqqaf ini untuk mengkritik ya sikap para sufi-sufi. Karena mereka ini jelas-jelas ajarannya berlawanan dengan ajaran Islam. Yaitu apa? Kita semua ini justru disuruh untuk untuk mempunyai anak, mendidik anak, merawat anak, dan seterusnya, dan mencari rezeki. Dan ini malah justru para sufi-sufi mengajarkan ajaran untuk hanya memusatkan diri, memfokuskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan melupakan yang lain-lain. Nah, supaya tidak berkepanjangan ya, di sini ada satu hadis yang dikritik juga, yaitu hadis yang bunyinya adalah qala ba'dul arifina, ini di tengah-tengah ini ya. Ada hadis yang salah satu panjang, yang salah satu kutipannya adalah zidni fika tahayyuran, yang warna biru itu ya. Zidni fika tahayyuran ya. Ini hadis memang banyak dikutip oleh beberapa sufi-sufi dalam kitab-kitabnya. Zidni fika tahayyuran. Al-Ghazali juga pernah mengutip hadis ini. Zidni fika tahayyuran. Ini hadis Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah, yang salah satu isi doanya adalah zidni fika tahayyuran. Ya Allah, berilah, tambahkanlah padaku kebingungan mengenai kamu. Itu makna harafiahnya. Zidni fika tahayyuran. Tambahkanlah kepadaku kebingungan mengenai kamu. Nah, hadis ini oleh orang yang berpandangan yang ilmunya ta'limiyah tadi itu, menurut istilah Al-Ghazali, itu dianggap ini berlawanan dengan ajaran Quran, karena Quran mengatakan Rabbi zidni ilman, tambahkanlah aku pengetahuan, bukan kebingungan ya. Karena itu hadis ini dianggap berlawanan dengan ajaran Islam. Misalnya Ibnu Taimiyah mengatakan hadza haditsun kidhbun, ini hadis bohong. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu rabbi zidni ilman. Kanjeng Nabi justru disuruh Allah berdoa rabbi zidni ilman, tambahkanlah aku pengetahuan, bukan kebingungan. Nah, ini contoh bagaimana sebagian para ulama merespon sikap para sufi terhadap cara mereka memahami agama, memahami Quran, dan memahami hadis. Nah, ini dengan landasan tadi itu yang saya katakan tadi itu tentang bagaimana sikap atau paradigma dasar para sufi yang tadi sudah Anda baca melalui statementnya Abdul Karim Al-Jili ya, jelas sekali mereka mengatakan ilmu kami ini dasarnya Quran dan Sunnah. Tetapi orang-orang dari kalangan
yang mengkaji hadis, al-muhaddithun ya, mereka itu tidak terlalu sebentar ya. Para ahli hadis ini juga mereka tidak terlalu suka dengan sikapnya para sufi ini, karena mereka kadang-kadang pertama mereka mengutip hadis-hadis yang dhaif dan juga sebagian modho ya, tapi juga mereka punya pemahaman hadis yang di mata para ahli hadis itu agak aneh. Nah, bagaimana para sufi memahami hadis ya? Para sufi memahami hadis ini unik. Sebagaimana ketika sufi-sufi itu memahami Quran itu menggunakan pendekatan yang khusus ya, mereka juga menggunakan pendekatan yang khusus ketika memahami Quran. Nah, teori atau dasar cara orang-orang sufi itu memahami hadis, menurut saya itu bisa dibaca dengan bagus sekali melalui kitabnya Al-Ghazali yang tadi sudah saya kutip berkali-kali, Mishkatul Anwar. Kitab Mishkatul Anwar itu menurut saya itu kitab tentang cara bagaimana memahami Quran dan hadis. Menurut para sufi-sufi yang mengikuti ajaran seperti tadi yang saya sebut Wahdatul Wujud, yaitu ajaran tentang kesatuan yang ada ini, bahwa wujud yang hakiki hanya Allah Ta'ala, yang lain itu semua adalah wujud majazi ya. Sebagai cerminan dari sikap tauhid yang sesungguhnya. La ilaha illallah itu di dalam tafsiran para sufi adalah la ilaha, tidak ada kenyataan yang senyata-nyatanya illallahu, kecuali kenyataan Tuhan. Yang lain Allah itu bukan kenyataan. Itu semua adalah kenyataan, tetapi kenyataan yang tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud yang tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam ajaran orang-orang seperti Al-Ghazali yang diteruskan oleh Ibnu Arabi, diteruskan oleh Karim Al-Jili, dan diteruskan ke Nusantara melalui tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumatrani, Abdul Rauf Singkel, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya, dan para pengikut tarekat Syatariah di Nusantara, terutama di kalangan para keluarga keraton Banten, Cirebon, Surakarta, dan yang lain-lain. Itu mereka kepercayaannya adalah ya semua kenyataan itu yang hakiki ya hanya kenyataan Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah makna sejatinya dari tauhid itu ya itu. Nah, karena pemahaman seperti ini, para sufi juga punya cara sendiri di dalam memahami Quran dan Sunnah. Kita tahu di dalam sejarah tafsir misalnya, kita kenal suatu model tafsir yang disebut dengan tafsir isyari. Tafsir yang difahami berdasarkan isyarat-isyarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang sufi melalui pengalaman batin. Itu yang disebut dengan tafsir isyari. Nah, cara mereka memahami hadis pun itu juga sama, yaitu melalui pemahaman yang bersifat isyari. Nah, apa itu sejatinya pemahaman isyari itu? Pemahaman isyari itu dijelaskan dengan bagus sekali oleh Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar. Yang kalau diringkaskan begini, di dalam pandangan Al-Ghazali, dan saya kira ini juga pandangan para sufi-sufi yang sejalan dengan beliau, adalah begini, bahwa alam atau sesuatu yang maujud yang disebut dengan al-maujudat, sesuatu yang maujud itu dibagi dua. Ada sesuatu maujud yang kelihatan, yang bersifat material, ada sesuatu yang maujud yang bersifat immaterial. Sesuatu yang tampak yang disebut dengan alamus syahadah, ada sesuatu yang tidak nampak yang disebut dengan alamul ghaib atau alamul ghaib ya. Jadi alam itu sesuatu yang maujud itu dua tingkat ya. Nah, menurut Al-Ghazali, sesuatu yang di alam syahadah ini itu adalah merupakan perlambang dari sesuatu yang ada di alam gaib. Segala hal yang ada di dunia ini sejatinya kalau ditelusuri lebih jauh itu sebetulnya adalah mengandung makna yang kembalinya adalah kepada alam gaib.
Apa itu alam gaib? Itu adalah alam malaikat dan tentu saja adalah alam Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang maha gaib itu kan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling gaib di antara yang gaib itu kan Allah. Jadi segala hal yang di alam fisik ini, alam musyahadah, itu sebetulnya berhubungan, berkorelasi. Dalam istilah Al-Ghazali itu disebutkan munasabah, punya korelasi dengan sesuatu yang gaib. Misalnya, diambil contoh oleh Al-Ghazali ya, ketika Allah itu menggunakan di dalam kisah Nabi Musa, ketika Nabi Musa itu dalam kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Musa pernah berjalan pada suatu hari, pada satu malam hari, ketika kembali dari kota Madian, kota tempat Nabi Syu'aib, Nabi Syu'aib di mana putrinya dinikahi oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa kembali ke Mesir di tengah perjalanan pada suatu malam hari, dia melihat satu api yang menyala di kaki Gunung Tursina. Nah, dikisahkan dalam Al-Quran, Nabi Musa kemudian meminta istrinya untuk berhenti menunggu. Dia kepingin mengecek apa yang ada pada api itu. Kemudian Nabi Musa mengatakan, inni anastu naron. Qalam kuthu inni anastu naron, tinggallah atau diamlah kamu wahai istriku di sini, saya akan ngecek melihat api itu, la'alli atikum minha bi khabarin au jadwatin. Mungkin aku akan ngecek, barangkali aku akan dapat suatu berita atau suatu jadwah. Jadwah itu artinya adalah api berupa arang yang menyala ya. Nah, istilah jadwah itu adalah istilah yang makna harafiahnya adalah arang yang menyala atau kayu yang menyala. Nah, tetapi itu makna harafiahnya. Di mata orang sufi seperti Al-Ghazali, kata jadwah itu artinya itu bukan sekedar api yang menyala. Ketika Nabi Musa mengatakan, wahai istriku, tinggallah kamu di sini, aku ingin ngecek api itu, barangkali aku akan mendapatkan khobar atau mendapatkan jadwah. Nah, itu dimaknai oleh beliau tidak sekedar kabar itu, pengertian khobar itu berita saja, tetapi oleh Al-Ghazali dimaknai lebih jauh. Dia mengatakan, khobar itu artinya adalah wahyu yang datang kepada seorang nabi, tetapi nabi itu belum tahu jelas apa makna sejatinya. Jadi kayak jenengan dapat informasi, tapi jenengan belum mengetahui sejatinya informasi itu isinya apa. Masih belum paham sepenuhnya, itu khobar. Nah, kalau jadwah oleh Al-Ghazali dikatakan itu adalah wahyu yang sudah difahami secara mendalam oleh seorang nabi itu. Jadi wahyu yang sudah masuk ke dalam diri seorang nabi, difahami sepenuhnya sehingga ibarat sebuah api yang menyala. Kalau khobar itu seperti kayu yang sudah menyala, cuma nyala apinya masih kecil sehingga mungkin masih bisa mati. Tapi kalau sudah jadwah, itu adalah pengetahuan yang sudah mendalam sekali, sehingga dia itu seperti api yang menyala-nyala yang tidak gampang mati. Nah, ini contoh bagaimana seorang sufi memahami sebuah ayat. Jadi setiap ayat itu kan dalam sebuah hadis yang sahih malah dikatakan bahwa setiap ayat itu punya haddun dan matlaq. Ayat itu punya makna lahir, tapi juga makna yang batin. Lahu batinun, ada makna yang batin dan juga ada makna yang zahir. Ya. Jadi para sufi-sufi ini memahami ayat Quran itu tidak sekedar makna lahiriahnya, tapi juga mencoba menembus sampai ke makna batinnya. Nah, cuma makna batin ini problemnya. Makna batin ini itu tidak ada kaedahnya. Tidak ada usul fikihnya. Ini beda dengan fikih. Kalau kita bicara mengenai fikih, itu ada usul fikihnya. Tetapi kalau makna batin, itu tidak ada usul fikihnya. Tidak ada itu usul fikih tasawuf, itu nggak ada. Bagaimana kaidahnya? Kenapa kok jadwah itu dimaknai seperti tadi itu? Misalnya tadi itu, dalam kisah Nabi Musa tadi itu, ketika Nabi Musa sudah mendatangi api itu, tiba-tiba ada suara tidak ada bentuknya, mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ini ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Fakhla'na 'alaika, maka copotlah dua sendal kamu. Nah, ini kalau makna lahiriahnya ya nyopot sandal saja.
Nah, para sufi-sufi itu tidak memahami semata-mata itu. Mereka tidak mengingkari makna lahir. Ini jangan disalahpahami ya. Para sufi-sufi itu tidak mengingkari makna lahir. Cuma mereka itu menambahkan selain makna lahir ada makna batin. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ikhla'na alaika, copotlah dua sandal kamu. Itu dalam kitab Mishkatul Anwar dimaknai, copotlah dua sandal kamu itu artinya lepaskan kamu wahai Musa, kalau kamu ingin ketemu saya, Allah, lepaskan keterikatan kamu terhadap dunia dan akhirat. Kamu hanya menghadapkan diri kamu semata-mata kepada saya. Kalau kamu masih punya ikatan-ikatan dengan dunia, dengan akhirat, kamu tidak akan bisa fokus full kepada saya. Itu namanya menyopot dua sandal. Nah, kalau kita ditanya misalnya, bagaimana kok Al-Ghazali bisa datang dengan pengertian seperti ini? Usul fikihnya apa? Saya ingin menjawab, tidak ada. Karena memang ini semua itu didasarkan kepada mukasyafah, pengalaman batin yang dialami oleh sufi-sufi itu. Nah, di sini menurut saya memang letak ketegangan antara para sufi-sufi itu dengan para ulama zahir. Karena sufi-sufi itu ketika mengatakan mereka memahami Quran dan Sunnah melalui makna batinnya, itu tidak ada usul fikihnya. Nggak ada usul fikihnya. Nggak ada kaidah tentang lafal khos, am khos, mujmal mubayyan, mutlak muqayyad, ada nas, ada zahir, ada macam-macam. Nggak ada. Nggak ada muhkam, nggak ada mutasyabih. Itu tidak ada kaidah begitu. Nggak ada usul fikihnya. Nah, tetapi kalau kita ditanya, kalau tidak ada usul fikihnya, apa dengan sendirinya para sufi-sufi itu seenaknya saja memaknai Quran dan Sunnah? Saya dengan tegas menjawab tidak. Tidak. Memang tidak ada kaidah seketat seperti di dalam memahami Quran dan Sunnah di kalangan para ahli hadis dan terutama para ahli fikih. Ya. Cuma para sufi-sufi ini juga tidak bisa seenaknya. Karena mereka ini juga tetap pegangannya adalah kepada Quran dan Sunnah. Jadi misalnya contoh saja lah ya. Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya mengatakan bahwa tauhid itu ada 3 tingkatan. Misalnya ini contoh ya. Tauhid itu 3 tingkatan. Ada tauhid orang awam, ada tauhidnya orang khawas, ada tauhidnya khawasul khawas. Itu selalu begitu. Al-Ghazali itu membagi manusia itu dalam 3 kelas. Orang umum, orang khusus, dan orang yang lebih khusus daripada khusus. Orang yang elitnya elit. Jadi ada awam, ada elitnya elit. Tauhidnya orang awam itu ya sekedar meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tauhid itu tauhid orang awam. La ilaha illallah itu artinya ya tidak ada Tuhan selain Allah. Titik, itu saja. Tauhidnya orang khusus, ya, tauhidnya orang khusus itu adalah tidak sekedar begitu. La ilaha illallah itu artinya adalah tidak ada sesuatu yang maujud kecuali Allah saja. Jadi sesuatu yang ada itu semuanya itu sebetulnya tidak ada. Karena yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tauhidnya orang khusus ini itu masih mengandaikan bahwa ada manusia, ada saya, ada kamu, ada kita, ada mereka, itu masih ada. Cuma adanya mereka ini semua ada yang yang tidak hakiki, majazi. Nah, kalau tauhidnya orang yang khawasul khawas, itu sudah tidak ada lagi kita, saya, kamu, mereka. Yaitu yang disebut dengan fana'ul fana, yaitu ya hanya Allah saja. Susah digambarkan, itu yang makom yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai makom sarmadiyah. Sarmadiyah itu orang yang sudah sampai ke makom ini, itu bahkan tidak sadar bahwa dirinya itu ada. Jadi kalau tauhidnya orang khawas, itu artinya tidak ada yang maujud kecuali wujudnya Allah saja. Cuma dia masih menyadari dirinya wujud.
Tapi kalau tauhidnya orang khawasul khawas, dia sendiri bahkan tidak sadar kalau dirinya itu wujud. Itu yang disebut dengan fanaul fana. Nah, pemahaman seperti ini itu kaidahnya bagaimana? Tetapi kita mengatakan ini pemahaman keliru kan nggak bisa. Kalau kita katakan misalnya, apakah pemahaman Al-Ghazali mengenai tauhid 3 tingkatan tadi itu melawan ajaran Islam atau tidak? Menurut saya tidak, karena nggak ada sesuatu pun dalam ajaran Kanjeng Nabi yang disalahi atau bertabrakan dengan konsep tauhid seperti ini. Bahkan kalau menurut pemahaman saya, apa yang difahami oleh Al-Ghazali tentang tauhid 3 tingkatan itu sebetulnya itu justru memperdalam pengetahuan kita mengenai tauhid. Itu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau ngomong terus saya bisa berkepanjangan, bisa seharian karena ini ilmu banyak banget ya. Saya akan berhenti di sini dulu, nanti diskusi ya. Tapi intinya adalah bahwa para sufi-sufi ini ketika memahami hadis itu adalah dengan cara menangkap isyarat di balik yang tertulis di dalam permukaan. Begitu juga ketika mereka memahami Quran. Tetapi kalau ditanya, apakah ada kaidahnya? Nggak ada. Nggak ada usul fikihnya. Tetapi apakah kalau tidak ada kaidahnya seenaknya? Enggak. Enggak. Karena sufi-sufi ini tetap mereka menggunakan hadis dan Quran sebagai kaidah dasar. Jadi makanya kalau ada orang mengatakan bahwa sufi-sufi itu meninggalkan syariat, itu sebetulnya kalau sufi-sufi besar yang ada ya itu nggak ada yang meninggalkan syariat itu. Mungkin pengikutnya yang salah paham itu ada. Tapi kalau sufi-sufi besar yang dulu, yang zaman awal seperti Abu Yazid Al-Bustami, dan bahkan itu sendiri diakui oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam Risalah As-Sofadiyah misalnya mengatakan bahwa para sufi-sufi besar yang hidup pada awal abad Hijriah, abad pertama, kedua, ketiga seperti Sahal At-Tustari, Fudail bin Iyad, Abu Yazid Al-Bustami, Ibrahim bin Adham, Ma'ruf Al-Karhi, Al-Junaid Al-Baghdadi, dan seterusnya, itu sebetulnya mereka ilmunya semua itu ya ilmu Quran dan Sunnah. Cuma mereka itu menggunakan pendekatan isyari di dalam memahami Quran dan Sunnah. Saya kira itu sebagai pemantik diskusi, semoga teman-teman semua bisa sedikit mendapatkan gambaran, dan mari kita teruskan dengan diskusi selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya Udil Afsar Abdullah atas pemaparannya. Saya rasa saya tidak perlu menyimpulkan karena nanti kalau saya simpulkan malah keliru kesimpulan saya. Jadi masing-masing peserta sudah memiliki catatan dan pastinya sudah menyiapkan respon baik pertanyaan, pernyataan dan lain sebagainya untuk didiskusikan melalui majelis ini.